الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق أرسله بدين الإسلام دين الرحمة ودين العدالة ودين العبادة والمعاملة فهدى الله به أقواما وأضل من طريقه آخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang baik ini, dari atas mimbar ini saya mengajak dan menghimbau kepada saudara-saudaraku tercinta, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan jalan itu sajalah kita semua akan menjadi manusia yang memperoleh kebahagiaan selama di dunia yang fana ini sampai pada akhirat nanti. Juga dengan takwa yang dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan yang terpuji sebagai penghias amal perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya dapat masuk ke dalam surga Allah untuk selama-lamanya. 10 hari sudah berlalu, bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi dan alhamdulillah secara keseluruhan berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Suatu harap dan damba dengan kepemimpinan yang baru ini, pemimpin atau atas pilihan rakyat Indonesia akan bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju. Dan secara kebetulan sebentar lagi, insya Allah 17 hari lagi, kita akan dipertemukan dengan bulan yang sangat dinanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan mencoba mengupas bagaimana hidup ini kita mempunyai teman yang baik, yang sekiranya teman tersebut bisa membawa kita sekalian menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seorang teman akan mengikuti temannya, seorang teman ngobrol akan mengikuti sikap teman ngobrolnya. Maka apabila seorang tumbuh di antara orang-orang yang soleh dan berakhlak mulia, dia pun akan menyerap akhlak mereka dan bersikap seperti sikap mereka. Jiwanya bersih, tabiatnya murni, sikapnya mulia, dan perilakunya juga baik. Dia akan menyerap sikap yang terpuji. Hal itu akan memberikan suatu pengaruh yang sangat kuat. Dia pun akhirnya akan berakhlak mulia, baik amalnya, bagus hatinya, dan terpuji jalan hidupnya. Kemudian kita sebagai insan yang hidup di alam yang heterogen ini, peradaban dan perilakunya banyak yang berbeda-beda. Siapakah kira-kira yang kita pilih sebagai teman? Mari kita coba telaah beberapa pendapat-pendapat ini. Yang pertama, bertemanlah engkau
dengan orang yang bisa memberikan kebaikan. Yang kedua, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang bisa memenangkan dirimu ketika tertimpa musibah. Yang ketiga, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang bisa memberi ketika engkau meminta kepadanya. Sedangkan yang keempat, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang bisa memotivasi ketika engkau dalam keadaan lemah. Yang kelima, bertemanlah engkau dengan orang yang mau menemanimu ketika saat berduka maupun bahagia. Yang keenam, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang setiap saatnya dia mau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Al-Jawari radhiyallahu an berkata, bertemanlah dengan orang-orang yang mengerti dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, dan ambillah ajaran itu serta akhlak dan perilaku mereka. Bergaullah dengan baik bersama mereka, bersabarlah apabila mereka memarahimu, karena itu adalah satu tanda mereka menyayangimu. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi di ayat 28, wala tuti man aghfalna qalbuhu, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan, an dzikrina wattaba'a hawahu, dan mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, wa kana amruhu furudan, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman di surah Al-Isra di ayat 72, wa man kana fi hadihi a'ma, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, artinya dia tidak mau bersyukur, fahuwa fil akhirati a'ma, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula. Wa adallu sabila, dan lebih tersesat jauh dari jalan-jalan yang benar. Karena itu, wahai saudara-saudaraku, para jamaah, merupakan satu keharusan untuk mencari teman yang soleh dan mempunyai akhlak mulia dan menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Ja'far al-Shadiq radhiyallahu an mengungkapkan, janganlah saudara-saudara sekalian berteman dengan 5 tipe orang seperti tersebut di bawah ini. Sekali lagi saya garis bawahi, Ja'far al-Shadiq radhiyallahu an mengungkapkan, janganlah saudara berteman dengan 5 tipe orang seperti tersebut di bawah ini. Yang pertama, orang itu adalah pembohong. Orang seperti ini akan melakukan tipu daya dan merugikan kita sekalian. Bila diibaratkan orang seperti ini bagaikan fata morgana, dia akan menjauh saat kita dekati, tetapi tampak dekat bila kita menjauh darinya. Yang kedua, orang-orang yang bodoh. Orang seperti ini tidak berkeinginan untuk memberi kita apapun yang bermanfaat, dan malah akan mencelakakan kita sekalian. Sedangkan yang ketiga, orang yang pelit. Orang seperti ini akan menghalang-halangi kita dari keberuntungan. Dia tidak akan rela bila kita mendapat keberuntungan yang lebih daripada apa yang dia dapatkan. Yang keempat, orang yang penakut. Orang yang seperti ini akan menyelamatkan dirinya sendiri ketika kita berada di dalam keadaan yang sulit.
Sedangkan yang terakhir atau yang nomor 5, orang yang fasik, orang yang seperti ini akan mudah mengkhianati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jauhilah teman yang buruk karena dia hanya akan merusak persahabatanmu yang semula baik penuh dengan kasih dan sayang, seakan berubah menjadi permusuhan. Karena dia merupakan teman yang suka ikut campur. Permusuhan ini akan semakin jelas kelak di hari kiamat ketika teman saling terpisah dan berhubungan darahnya terputus. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran di surah Az-Zukhruf di ayat 67. Al-akhillau yawma idin, teman-teman akrab pada hari itu, ya'duhum li ba'din aduun, sesungguhnya menjadi musuh bagi sebagian orang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dia pun tidak memberikan manfaat kepadamu di hari hisab, dan dia pun tidak akan meringankan siksamu ketika kamu mendapatkan siksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jauhilah teman-teman yang buruk dan tetaplah berteman dengan orang-orang yang baik, maka kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Saya menghimbau kepada para jamaah serta kepada saudara-saudara, para guru yang bertanggung jawab tentang pendidikan dan pengajaran. Jagalah amanah kalian, terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan mereka dari teman-teman yang buruk dan orang-orang yang suka mempermainkan harga diri dan akhlak. Kita doakan dan kita mintakan anak-anak kita kepada Allah, semoga menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga anak-anak kita akan menjadi orang yang soleh dan solehah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir khutbah ini, saya akan sampaikan dan saya titipkan sebuah pepatah khususnya kepada para kaula muda. Innal fata mayyakulu ha'anada, laisal fata mayyakulu kana abi. Saya ulangi, innal fata mayyakulu ha'anada, wa laisal fata mayyakulu kana abi. Tunjukkanlah bahwa dirimu bisa menjadi harapan bangsa. Jangan kamu hanya mengandalkan kekuatan orang tuamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermakna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal adim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.